مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، والمكرم والمحترم فرح حبايب فرح أساتذ، وبالخصوص أخينا في الله الحبيب عبد الرحمن bin Kamil As-Segaf, ya, semoga beliau panjang umur, sehat afiat, ya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan dakwahnya, ya. Semua kita dapat barakah, ya. Dapat barakah majelis, berkah ilmu, berkah masjid, ya. Barakah dari Allah. Ada berkahnya Rasulullah, ada berkahnya ahli baitnya Rasulullah, ada berkahnya sahabat, ada berkahnya para aulia, ada berkahnya para masyayikh, para guru-guru kita, alim ulama, ada berkah orang tua, ada keberkahan muslimin wal muslimat, ya. Sayyidina Umar bin Khattab, ya, ketika mau menaik haji, ya, pamitan sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin naik haji. Maka Rasulullah menyatakan, la tansa min barakati du'aik, ya, kama qala. Jangan kau lupakan keberkahan doamu. Bagaimana Rasulullah nih, manusia paling mulia, minta doa sama Sayyidina Umar. Ya, jadi kalau kita terlalu picik, kalau kita nggak mau minta doa sama orang lain, sama doa, apalagi sama orang tua, apalagi sama guru, sama ulama, minta barokah. Ya. Alhamdulillah kita maghrib sampai isya ini udah berapa, 2 bulan, 3 bulan, ya. Iya, 3 bulan baru ketemu lagi, alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya tiap bulan kita punya rencana, cuman rencana, ya. Tapi Allah juga yang menentukan nanti ketemunya kapan. Yang penting ada jadwal, Habib Abdurrahman yang lenggang, saya renggang, cocok. Bisa. Enggak? Kan ada panitia, kita ada Masjid Nur Sobah itu. Kita urusan sama dia aja. Ustaz Masani, dia yang ngurus. Kalau kata Ustaz Masani, minggu depan Maulid, anak oke aja. Gitu. Yang penting udah dihubungi bahwa Habib Rahman, udah oke. Gitu. Ya. Ya, kita semua ada kegiatan masing-masing. Cuman perlu gabungan. Perlu persatuan majelis-majelis ilmu. Kalau ada tuh ada Habib Zaki, suruh gabungin. Wali Songo gabungin. Ada Nur Falah. Masa nggak bisa sebulan sekali gabungan? Lu bawa angin sendiri-sendiri, bawa perahu sendiri-sendiri. Nggak bisa dakwah tuh begitu. Dakwah itu harus bersama-sama. Hormati yang senior, yang junior tahu diri. Paham nggak? Itu namanya akhlak, adab. Enggak? Ilmu tuh. Ada Abu Yahya Bakar, kita gabung di sana sama Abu Bakar. Abu Bakar guru kita semua. Benar enggak? Begitu caranya. Ya. Jangan ente kemana, ini kemana enggak tahu visi misinya, enggak tahu, enggak jelas. Enggak ada yang bimbing. Akhirnya blok-blokan. Gue blok ini, blok. Enggak boleh, ya. Ya. Jadi kita bersatu umat Islam, ini bulan Muharram. Masih alhamdulillah masih bulan pertama dalam bulan Islam 1446 Hijriah. Ya. Kalau Masehinya 2024.
Sudah 100 tahun khilafah Islamiyah habis. Dulu 1924 khilafah pecah Utsmanah. Turki Utsmani terakhir khilafah. Ini udah 100 tahun. Syekh Ahmad Yasin, pejuang Palestina, menyatakan umat Islam akan menjadi khilafah lagi, akan bersatu lagi 2027. Wallahu alam. Orang soleh yang ngomong. Cuman nggak penting masalah hari atau waktu, tanggal, bulan itu. Ya enggak? Yang penting dari sekarang kita belajar. Siap menyambut Imam Mahdi, menyambut persatuan, kebangkitan umat Islam. Ibda' binafsik, mulai dari diri sendiri. Ya. Tadi kita udah laksanakan, alhamdulillah. Waktu menghidupkan antara maghrib dan isya. Ini waktu yang paling barokah. Jangan sampai ditinggalin. Maghrib dan isya kalau nggak ada kegiatan, ente ngaji Quran, duduk sampai isya, baca ratib. Kalau ada majlis ilmu, tidak ada majlis lebih baik daripada majlis ilmu. Tinggalin tuh aku. Ya, kita bagi-bagi. Ya enggak? Ada majlis maulid, kita hadir. Ada khatmul Quran, kita hadir. Ada majlis ilmu. Orang baca Quran terus, nggak pernah baca salawat, kurang juga. Atau kebalikannya, baca salawat aja, nggak pernah baca khatam Quran, pincang juga. Dua-duanya, Quran dibaca, salawat dibaca, baru sembari jalan nuntut ilmu. Ilmu minal mahdi ilal lahdi. Wah, anak udah S3, udah selesai enggak? Hatta urusan jurusannya agama, apalagi cuma jurusan umum. Belajar ilmu agama itu dari buayan sampai liang lahat. Sayyidul Walid Habib Rahman Segaf itu, dia punya doa luar biasa. Ya Allah, jangan matikan saya kecuali kalau udah saya nggak bisa ngajar. Ya Allah, jangan kasih panjang umur anak-anak saya kecuali mereka manfaat untuk umat, bisa ngajar. Anaknya aja nggak didoain panjang umur kalau nggak ngajar. Gimana tuh? Cinta sama ilmu, harus balik ke ilmu emang. Kalau kita mau jaya nih umat Islam, harus kembali kepada ilmu, kepada Quran, kepada hadis, kepada fikih, ijma ulama, qiyas. Kembali usul fikihnya yang betul, tauhid yang betul, akidahnya yang betul. Baru hidayah. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada sekalian manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kapan itu kejayaan itu? Sebaik-baik umat itu kapan? Selama kita amar ma'ruf nahi mungkar. Selama ada pengajaran, ada ta'lim. Kalau ada yang salah kita tegur, amar ma'ruf, nahi mungkar. Baru jaya. Alhamdulillah ya. Insyaallah sedikit-sedikit. Ini saya tetap mau baca kitab Lubabul Hadis ya. Syarah Tanqihul Qaul Hadis ya. Matanya adalah Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar Suyuti ya. Barokah insyaallah, masih bulan Muharram nih. Bulan tidak ada bulan yang lebih baik setelah Ramadan melebihi bulan Muharram. Gunakan kesempatan yang mau puasa sunnah tiap hari sunnah. Ya, apalagi kebetulan Senin Kemis. Apalagi antum niatin qadha. Jangan hanya niat puasa sunnah, niat qadha itu lebih bagus. Seperti kita sholat sunnah, bagus enggak? Bagus, tapi lebih bagus lagi, lebih afdal lagi qadha sholat kita yang dulu yang kita tinggalin tuh. Usia balik kalian berapa? Mulai balik 15. Oke ya. Kan kita bisa 13, bisa 12 sudah balik. Mulai sholat umur berapa? Umur 20 seandainya. Yang benar tuh. Yang bolong itu dari umur 12 sampai usia 20 berapa? 8 tahun. Ente godok 8 tahun tuh. Itu lebih afdol dibandingkan kalian sholat sunnah.
qabliyah, wala ba'diyah, wala du'a, wala tahajud. Ya. Bahkan ulama-ulama menggodok salatnya usia dari bayinya sampai balik. Godok salat. Ana balik umur 12 contohnya nih. Enggak. Dari usia 0 tahun sampai 12 godok. Dibayar. Ya. Kata Imam Ibn Hajar, ya, tidak sah orang melakukan sholat sunnah selama masih punya utang. Tidak sah seseorang melaksanakan sholat wajib selama masih punya utang sholat sunnah. Itu pendapat Ibn Hajar, ya. Al-Haytami, ya, faqih. Tapi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau berpendapat ini wajih, pendapatnya paling bisa diterima semua orang. Sholat sunnahnya sah, ya, selama dia membayar. Di waktu yang lain dia membayar, pelan-pelan dia bayar qadha. Nah, itu. Ya. Alhamdulillah, ya, ada waktu sholat qadha. Baik, sekarang kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulum fil alamin al-bab tsani fi fadilat la ilaha illallah. Ini keutamaan, ya. Bab kedua tentang keutamaan la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammad rasulullah marrah ja yaumil qiyamah wajhukal badr. Siapa yang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, akan datang di hari kiamat wajahnya seperti rembulan, bulan purnama. Badar itu bulan purnama, ya. Kalau qamar bulan, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul dzikri la ilaha illallah, sebaik-baiknya zikir la ilaha illallah. Afdhalud doa alhamdulillah, sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Kok doa alhamdulillah? Kita baca alhamdulillah bersyukur. Kalau bersyukur ditambah. La in syakartum la aziz. Ada ulama miftahul mawahib. Alhamdulillah miftahul mawahib. Ucapan alhamdulillah itu adalah kunci pemberian Allah. Semakin kita banyak alhamdulillah, kasih. Ya. Kalau masuk rumah banyak baca alhamdulillah. Dingin. Ya, supaya rumahnya jadi dingin. Tapi kalau di jalan, Allahu Akbar. Nah, itu supaya berani, ya, zikir di jalanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man dakhala hizni. La ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hizni wa man dakhala hizni amina min azabi. Ini, ya, dari Imam Ali Ar-Ridha tu, ya. Datang ke mana? Ke Irak, ya, mana? Lagi datang ke Irak, ulama-ulama minta sanad langsung dari Rasulullah. Sampaikan satu hadis dari kakekmu Rasulullah. An Ali Ar-Ridha, an Musa Al-Kazim, an Ja'far Sadiq, an Ali, an Muhammad Al-Baqir, an Ali Zain Al-Abidin, an Al-Husain wal-Hasan ibn Ali, an Ali bin Abi Talib, an Rasulullah, an Jibril qala, an Allah subhanahu wa ta'ala qala la ilaha illallah hizni wa man dakhala hizni amina min azabi. Itu hadis musalsal, zahabiyah, musalsal, ya, mata rantainya emas, dari ahlul bait semua, dari Imam Ali Ar-Ridha, imam beliau, dari bapaknya Musa Al-Kazim, dari bapaknya lagi Ja'far Sadiq, dari bapaknya lagi Imam Muhammad Al-Baqir, dari bapaknya lagi Ali Zainal Abidin, dari bapaknya lagi Al-Husain dan Hasan, kedua anak Sayyidina Ali, dari ayahnya Ali bin Abi Talib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril alaihissalam, nanti ada riwayat lagi ada dari Mikail.
dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, berarti ini hadis kursi. Allah nyatakan, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Dan siapa yang masuk dalam bentengku aman dari siksaku. Nah, ini katanya kalau dibacakan di depan orang yang gila akan sehat. Ada orang stres, bacain hadis ini di depannya, sebut dengan sanad yang lengkap. Insyaallah lurus lagi tuh akalnya. Saking hebatnya tuh. Ya. Amin min iqabi, dan dia akan aman dari siksaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikanlah zakat badan kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha. Jadi zakat nih badan kita nih. Perlu dizakatin enggak badan ini? Nanti ada riwayat lain, salat duha. Siapa salat duha, ya, dia termasuk orang yang bersyukur, kafarah dzunub, kafarah daripada tubuhnya. Jadi tubuh kita ini ada 360 sendi. Siapa yang sholat duha 2 rakaat, dia telah bersyukur atas sendi-sendi yang Allah berikan sama kita. Nah, ini dalam riwayat lain, bayarlah zakat badan kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Niatin tuh, ya Allah, saya bersyukur nih atas badan yang Allah kasih nih, la ilaha illallah. Dulu saya pernah masuk ke majelis Habib Hasan Syadri. Habib Hasan ini kasyaf, muka kasyaf. Ini gue lagi nanya sama diri ana nih, kenapa sholat subuh berat bener? Kenapa mutahajud bener berat terus, ngantuk aja banyak. Habib Hasan langsung jawab. Saya nggak pernah tanya tuh kepada guru saya dengan mulut, di batin saya. Dia jawab, kalau ada orang berat mau bangun subuh, mau berat mau bangun tahajud, mungkin di tubuhnya ada barang yang haram, ada barang yang syubhat. Maka untuk mengikis haram-haram dalam tubuh ini, mengikis syubhat-syubhat dalam tubuh ini, paling kurang setiap hari baca la ilaha illallah 50 kali. Ya, kita mungkin lagi kecil mengambil PT, orang P jambu, orang P mangga. Itu hati-hati itu. Makanya kita ajarin tuh. Bagaimana tuh ibunya Habib Abu Bakar. Bernaung di bawah pohon aja harus izin, minta halal, minta ridho. Ini kita ngambil mangga orang. Nah, jadi jangan aneh. Kalau berat badan, mungkin ada yang haram di tubuh kita. Kita tobat kepada Allah, kalau kita ingat kita bayar. Dia minta bayaran, kita bayar. Minta halal. Enggak? Atau dengan tadi la ilaha illallah paling kurang 50 saat. Kalau bisa 100 lebih bagus lagi, ya. Yang penting istiqomah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur rasulullah illa qala Allah taala sadaqa 'abdi." Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, maka Allah telah menyatakan telah jujur hambaku. Sadaqa 'abdi. Anallah la ilaha illallah. Aku adalah Allah yang tiada Tuhan selain aku. Asyhadukum ya malaikati ushidukum. Aku menyaksikan kepada kalian. Saksikanlah oleh kalian wahai malaikatku, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma akhar. Saksikan oleh malaikatku, aku telah ampuni dosanya yang terdahulu dan akan datang. Bayangin. Ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ya. Ini mau hadisnya sahih mau dhaif, yang penting ini fi fadhil amal. Dalam keutamaan amal. Ya, cuman yang kepedean juga. Udah diampuni dosa yang dahulu dan akan datang. Terus enggak salat ya salah. Salat tetap salat, istighfar, banyak puasa gitu. Ya. Seperti ada doa tuh dalam azan. Setiap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Boleh dibalik, boleh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil islami, enggak ada masalah itu. Itu riwayat kan begitu, riwayat Imam Muslim itu. Siapa yang mengucapkan seperti itu, Allah ampuni dosa yang lalu dan akan datang. Ini dahsyat ini.
Jadi setiap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang azan tuh, ya, jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dinan. Atau raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Pendek kalimatnya, tapi pahalanya bagaimana? Diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Kalau mau ditambahin supaya enggak sakit mata apa aja? Marhaban ahlan salam bi habibika qurat. Cium ini. Itu bukan sunnah. Itu amalan seorang ulama. Ada di Baijuri itu, ya. Jadi jangan dianggap wajib, apalagi dianggap sunnah ya, apalagi dianggap wajib. Itu amalan seorang ulama. Khasiatnya siapa yang membaca itu insya Allah nggak sakit mata. Lam yarmat abadan, nggak sakit mata selama-lamanya. Ya, supaya nggak sakit mata apalagi apalin orang yang mandiin Nabi. Siapa yang mandiin Rasulullah? 5 orang. Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, Qutham, Fadl, Usamah bin Zaid sama Syikron. 6 orang. Siapa yang menghafal orang yang memandikan Rasulullah aman dari sakit mata. Jadi kita perlu nih jaga mata kita supaya nggak sehat. Enggak mandang orang enak, nggak suuzon, nggak mandang sini semua orang. Kalau orang punya kan repot, hasud terus melihat kelebihan orang. Orang beli kulkas dia yang kedinginan. Orang beli tempat tidur baru, apa tuh? Kasur yang tebal apa namanya? Spring bed, dia yang nggak bisa tidur. Aneh kan? Aneh. Ya, jadi itu penyakit. Ya, istighfar. Ya, siapa yang kata Habib Salim Syatiri, siapa ingin dibersihkan hatinya dari hasud, perbanyak surat Qul A'udzu birabbil falaq. Sehari 100 kalau bisa. Siapa ingin aman daripada penyakit waswas, berbanyak surat Qul A'udzu birabbin nas, bisa 100. Siapa ingin diberikan keikhlasan, baca Qul huwallahu ahad sehari 100. Itu amalan-amalan dari guru kita Habib Salim. Ya, amalkan. Ya. Sedikit lagi. Nanti ada. Yang penting sampai jam 10 juga jadi kan? Ya enggak? Ada Habib Abdul Rahman ini kita bagian dengerin. Kalau Habib Abdul Rahman enak udah ringkas. Ya enggak? Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Ini yang paling penting ini. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas. Karena banyak orang tidak ikhlas. La ilaha illallah, tahlil doang, dia pas qoro dia baca la ilaha illallah. Ya, tapi enggak ikhlas, enggak menghadirkan maknanya, bukan dari hatinya mentauhidkan Allah. Nah, tapi kalau yang mentauhidkan la ilaha illallah, itu siapa yang mengucapkan itu dijamin masuk surga. Ya. Banyak ulama-ulama tuh, Habib Muhammad bin Alwi, ya, bin Syihab, ya, ayah daripada Habib Abdullah bin Syihab. Itu lagi ceramah, la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah, la ilaha illallah, truk meninggal. Husnul khotimah, benar itu. Ya. Pas jelas-jelas bawain hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamu la ilaha illallah wa akhiru kalamu la ilaha illallah wa amila alf sayyah in 'asha alf sana la yas'alullah an dzambin wahid. Oh. Ini fadail semua ini. Siapa yang ucapan pertamanya la ilaha illallah, akhir ucapannya la ilaha illallah, lalu beramal keburukan walaupun hidup 1000 tahun. Ya. Allah tidak akan tanya satu dosa pun. Bayangin kita punya dosa nih, seumur hidup nih, 1000 tahun umur kita, milikin maksiat, bikin keburukan. Tapi pertama dia ada iman, pertamanya la ilaha illallah. Nanti akhir pun pas mau meninggal dia ucap dengan jahar, dengan jelas la ilaha illallah, enggak ditanya. Cuman kita bisa enggak begitu? Masalahnya gitu. Ada jaminan enggak ente bisa akhir kalamu la ilaha illallah? Siapa yang jamin? Orang biasa sebut roti, ya, nanti kebiasaannya roti yang sebut. Bahagia, nanti sebut bahagia. Nasi Manado, nasi kuning Manado, nanti sebut. Kalau tiap hari la ilaha illallah, yang dia sebut la ilaha illallah,
tidur mimpinya la ilaha illallah, meninggalnya juga la ilaha illallah gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ajab tar biha ta'ir tahta al-'arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah wa yaktub lahu thawabuh. Barang siapa berucap la ilaha illallah tanpa ujub, tidak ada kebanggaan, betul-betul ikhlas, dia akan terbang dengan amalan tersebut oleh sebuah burung di bawah arsy yang bertasbih bersama bersama malaikat yang bertasbih sampai hari kiamat, dan dituliskan baginya pahala. Jadi setiap kita ucapin la ilaha illallah itu naik tuh, amalan itu terbang di bawah arsy, ya. Seperti amalan ketemu wudu tuh, ya. Siapa orang baca doa wudu itu, wudu dengan sunah-sunahnya, dengan doa-doanya. Ya, setelah doa kita baca doa penutup wudu, itu diangkat, stempel, bertasbih, ya. Pahalanya diberikan kepada yang melakukan wudu tersebut. Dan juga ini sama juga seperti itu, ya. Tabah, bertasbih bersama yang tasbih sampai hari kiamat, dan dicatatkan baginya pahala. Jadi enggak hilang tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah marrah ghufira lahu dzunubah wa in kana misal zabadil bahr. Ini ajib ini, ya. Ya, bagi yang paham, ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah satu kali, Allah ampuni dosanya walaupun seperti buih di lautan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa ini? Yang udah kelas arif, udah kenal sama Allah. Seperti Abdul Qadir bin Ahmad Segaf itu. Dia lagi bertamu ke rumah seseorang, tiba-tiba di dapurnya kebakaran. Ya Habib, ada kebakaran, orang pada panik. Gimana ada anak masih bisa kebakaran? La ilaha illallah. Mati tuh, mati. Langsung kebakaran tuh, apinya langsung padam dengan kalimat la ilaha illallah satu kali. Kenapa? Ikhlas, tidak ada ujub, betul-betul memahami makna la ilaha illallah yang sesungguhnya. Ini yang dimaksud. Kalau kita kadang-kadang 100.000 juga nggak mempan tuh. Nah, kenapa? Kelasnya beda. Makanya baca itu harus dengan hudur. Wirid tidak akan berguna, tidak berefek kalau tidak hadir maknanya, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza marra al-mu'min 'ala al-magabir fa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nawwara Allah tilkal qubur kullaha wa ghafara li qailiha wa kutiba lahu alf hasanah wa rafa lahu alf darajah wa hatta anhu alf sayyi'ah. Ya gitu. Siapa yang lewat di kuburan, kita lewat kubur Islam nih, contohnya, ya. Lalu kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Itu Allah berikan cahaya, ya. Kubur-kubur di situ semuanya Allah kasih cahaya, ya. Allah ampuni yang membacanya. Allah catatkan baginya 1000 berarti 1.000.000 kebaikan, diangkat baginya 1.000.000, ya, dituliskan kebaikan, diangkat 1000 derajat, dia hapus 1000 dosa, ya gitu. 1.000.000 kebaikan ditulis lagi, diangkat lagi 1000 derajat, dihapus lagi 1.000.000 keburukan atau dosa kita. Jadi ini jangan pelit kalau lewat kubur la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya, la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ada lagi doa mau masuk pasar. Nah, ini ajarin tuh. Ya. Ya. La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa 'ala kulli syai'in. Itu sunnahnya jahar, diangkat suaranya.
Kita dulu di Tarim itu biasa. Kalau di pasar dengar suara orang-orang mengangkat suara itu, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacanya diangkat suara. Bukan la ilaha illallah, bukan pelan, bukan. Coba ente baca di Ternate pasar sini Gamalama bisa. Malu, gengsi kan? Padahal enggak boleh, sunnah Nabi. Saya ngamalin. Saya teriak, biarin aja, orang gila. Lu bego, gue bilang. Lu nggak tahu hadis. Sunnahnya diangkat, ajarin anak-anak istri kita. Kalau ke mall baca itu, angkat suaranya. Asal satu orang dua orang ingat dengar samping udah jahar itu. Bihaizu yasma man bijambi. Dia dengar, orang di sampingnya dia dengar. Itu udah dianggap jahar, nggak harus teriak-teriak. La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa katanya? Ditulis 100 sejuta kebaikan. Dihapus 1.000.000 keburukan, diangkat 1.000 derajat. Bayangin. Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, dia bilang, ya, saya ke pasar bukan mau belanja, cuman pengen cari pahala ini doang. Mau baca ini doang. Nah itu ya. Semoga bermanfaat. Ini saya lupa nanti, saking udah lama, harusnya bab ketiga ini ya, tentang fadilah bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti deh minggu depan kita atau bulan depan kalau sempat lagi ya, hadir lagi ya, sehat kita baca ya. Kan sekarang kita persilahkan kepada Habib Abdul Rahman menyampaikan sausianya. Sallallahu alaihi Muhammad.